Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah sore ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Serwang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling ihsan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom chat. Baiklah, mari kita simak bersama episode sore ini yang berjudul Gerhana Matahari dan Idul Fitri. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Abdul, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore dan selamat menunggu berbuka puasa bagi para serta kajian Sirah Nabawiyah dimanapun berada. Di sini sudah bergabung Ibu Siti Mudrikah, ya, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kebumen. Sugeng Rawuh Bu Mudrikah, Ustadz Adi Hamid, ya, dan moderator Nadia. Mungkin yang lain akan segera menyusul. Kita sore hari ini akan membicarakan tentang gerhana matahari dan Idul Fitri. Karena suatu momen yang sangat pas dan kebetulan yang merupakan blessing in disguise, ya. Jadi pada tahun ini menjelang Idul Fitri, sehari sebelum Idul Fitri ada gerhana matahari. Dan perlu kita ketahui bahwa gerhana matahari itu terjadi karena matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus yang disebut konjungsi. Dalam bahasa Arab ijtama'at syams wal qamar wal ard. Matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus sehingga terjadi gerhana. Nah, tentu saja dalam perhitungan astronomi, jika terjadi gerhana, itu dipastikan masuk bulan baru. Itu merupakan sebuah hukum alam yang sudah berlaku dari zaman ke zaman. Sama halnya gerhana bulan itu pasti terjadi tanggal 14, artinya di saat bulan purnama. Itu. Jadi apa? Walan tajida li sunnatillahi tahwila, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak ada perubahan dalam hukum-hukum Allah ini, sunnatullah ini. Bahwa gerhana bulan selalu terjadi setiap tanggal 14. Tapi tidak setiap tanggal 14 terjadi gerhana bulan. Sama halnya, gerhana matahari selalu terjadi pada penghujung, pada awal bulan. Nah, jadi pada saat bulan baru. Ya, tapi tidak semua bulan baru kemudian terjadi gerhana. Itu yang perlu kita ingat, ya. Sehingga dengan demikian pada waktu gerhana matahari, sore harinya ketika matahari terbenam itu sudah bulan baru, itu sudah tanggal 1. Bulan 1 tanggal 1 Maret, ya. Maka sesungguhnya alhamdulillah perhitungan hisab ini lebih akurat, ya. Sangat akurat, dan memang perhitungan apapun harus pakai namanya juga perhitungan, ya. Pakai hisab, ya. Nah, jadi berapapun tinggi hilal, ya, tidak usah harus dipatok tingginya harus sekian, ya. Selama hilal itu ada,
ya, maka itu sudah merupakan bulan baru. Nah, izinkan saya untuk share screen di sini. Oke. Ya. Ya, kelihatan ya. Oke, baik. Nah, di sini pimpinan pusat Muhammadiyah sudah mengumumkan kapan Hari Raya Idul Fitri 2023 ya, atau 1 Syawal 1444 melalui hasil hisab Ramadan ya. Kemudian juga Dzulhijjah itu pada ya hisab Ramadan 1 Syawal kemudian 1 Dzulhijjah pada Februari yang lalu dan hasilnya Muhammadiyah menetapkan Lebaran Idul Fitri atau 1 Syawal jatuh pada tanggal 21 April 2023. Kejadian gerhana matahari pun itu sudah bisa kita ketahui dengan hisab jauh hari. Ya. Bahkan gerhana matahari 100 tahun yang akan datang atau 500 tahun yang akan datang atau lebaran sholat Idul Fitri sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suara saya terdengar ya? Jangan-jangan sebentar saya atau jangan-jangan terlalu kecil ya? Oke, sama saja ya sebetulnya. Ya, lanjut. Nah, ada beberapa berita ya di media sosial ya yang beredar itu surat edaran dari Wali Kota Pekalongan, kemudian Bupati Sukabumi yang tidak mengizinkan warga Muhammadiyah untuk sholat di lapangan, gitu kan? Saya juga ditanya oleh wartawan itu tadi malam itu, kemarin malam ya, mengapa sholatnya harus di lapangan Pak? Kok tidak di masjid? Ya, gitu. Saya sampaikan, loh, ini Muhammadiyah sholat di lapangan karena mengikuti sunnah dari Rasulullah, mengikuti hadis bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah itu selalu melaksanakan ibadah sholat id dan idul adha di lapangan. Kaget wartawan itu, oh begitu ya Pak ya. Loh, saya juga heran. Mereka ternyata baru tahu itu. Maka mungkin masyarakat banyak yang tidak tahu ya. Mengapa Muhammadiyah selalu memakai lapangan kalau melakukan sholat Idul Fitri ya. Nah ini dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Hadis ini qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Abu Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah keluar lapangan ke tempat sholat ya. Ya, musallanya adalah lapangan pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Lalu hal yang pertama dilakukannya adalah salat. Fa awal syai'in yabda'u bihi as-salat summa yansarifu fayaqumu muqabla nas wa nas julusun ala sufufihim faya'izuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu ay yaqta'a ba'san qata'a. Nah, lalu hal yang dilakukannya adalah sholat, kemudian dia berangkat, nah, kemudian ia berdiri menghadap jemaah. Sementara jemaah tetap duduk pada saf masing-masing. Lalu Rasulullah menyampaikan ujangan, pesan, dan beberapa perintah. Nah, kemudian selesai. Dan yang menarik lagi adalah ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika berangkat ke lapangan itu melalui jalan
tersendiri, nanti pulangnya itu lewat jalan yang lain, jadi mungkin agak memutar gitu. Ya ini tentu saja untuk syiar ya. Karena dulu saya ketika di madrasah ya, di pesantren itu ya seperti itu. Ketika takbir kita itu diwajibkan para santri berkeliling desa dulu gitu kan. Baru kemudian sampai di lapangan dan kemudian melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka jika warga Muhammadiyah itu mengajukan izin menggunakan lapangan itu adalah untuk beribadah, ya. Maka sungguh aneh kalau banyak pemerintah daerah yang melarang, ya. Padahal untuk kepentingan apa implek-implek apa itu pasar malam ya untuk dangdut, untuk pertunjukan musik aja tidak masalah, gitu kan? Ini untuk sholat malah dicari fikih-fikihnya terlebih dahulu kayak gitu kan. Wah, inilah ya. Baik, dan sholat id itu tanpa azan dan iqamah ya. An Jabir ibnu Samurah qala Salaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aidain ghair marratin wala maratain bi ghairi adzan wala iqamah. Ya, saya menunaikan salat bersama Rasulullah lebih 2 kali tanpa azan dan tanpa iqamah ya. Jadi as-salat jami'ah ya, hanya ajakan untuk melakukan salat. Ya kita semuanya sudah tahu ya. Nah, ada kisah menarik ya ketika Rasulullah suatu hari Rasulullah usai sholat id ya beliau berjalan melihat tuh senang sekali Rasulullah itu melihat anak-anak sedang bermain-main ya pakai baju baru sambil membawa makanan itu kan berlari-larian itu kan ceria sekali mereka gitu. Dan Rasulullah senang dan Rasulullah memang senang apa melihat anak-anak yang bergembira dan Rasulullah selalu membawa apa semacam kembang gula ya jadi dari buah korma ataupun manisan yang dibungkus kemudian dibagi-bagikan kepada anak-anak. Jadi Rasulullah kemana-mana itu selalu di kantong bajunya itu ada semacam kembang gula yang disukai anak-anak. Ya. Nah, ketika melihat anak-anak sedang bermain itu, tiba-tiba mata Rasulullah itu tertumpuk pada sesosok anak kecil yang wajahnya itu sangat kuyu ya, sepertinya sedih. Bajunya juga, waduh, compang-camping. Ya. Wajahnya cerumut itu kan. Rasulullah datang, nak, kenapa kamu tidak bermain bersama teman-temanmu sana itu kan? Oh anak itu sedih itu kan. Oh saya malu mau bermain dengan teman-teman karena baju saya compang-camping. Sedangkan teman-temanku bajunya bagus karena ini hari raya itu kan. Oh, terus apakah kamu sudah makan? Saya belum makan karena saya ini anak yatim. Bapak ibu saya sudah meninggal. Bapak saya meninggal pada waktu perang Badar. Wah, Nabi pun kemudian sangat tersentuh ya. Lalu Nabi berkata langsung itu, maukah kamu menerima Muhammad sebagai bapakmu dan Aisyah sebagai ibumu serta Fatimah sebagai kakakmu? Wah, anak itu tiba-tiba wajahnya langsung berbinar-binar dan kemudian tersenyum dan langsung bergembira. Dia akhirnya mau diajak oleh Rasulullah, kemudian dimandikan oleh Fatimah, diberi baju yang pantas, dan anak itu kini menjadi anak yang paling berbahagia di atas bumi. Ya. Nah, dan inilah karakter Rasulullah ya. Kalau ada anak yatim maka Rasulullah itu langsung mengangkatnya sebagai anak. Ya. Kalau memang tidak ada orang yang mau mengangkatnya. Jadi harus menjamin, orang dewasa itu harus menjamin. Seorang anak ini terarah masa depannya. Jadi jangan sampai seorang anak itu terlunta-lunta. Seorang anak yang tanpa orang tua itu kan ibarat apa? Kapal yang berlayar tanpa kompas. Dia tidak tahu kemana dia harus
melaju, harus pergi, harus melangkah. Anak yang punya orang tua, orang tua bisa mengarahkan dan anak bisa bertanya kepada orang tua. Setelah ini saya harus kemana? Itu paling tidak orang tua bisa menunjukkan. Sedangkan anak-anak yatim yang tidak punya orang tua, mungkin banyak orang menunjukkan, tapi sang anak tidak yakin dengan petunjuk yang diberikan oleh orang-orang itu. Nah inilah, jadi betapa Rasulullah ini sangat memperhatikan. Dan ini hadis ini, kisah ini sangat terkenal ya, bahkan dinyanyikan pula oleh penyanyi-penyanyi Arab. Nah, jadi kisah Rasulullah bertemu dengan anak kecil ini disusun dalam untaian lirik lagu dan dinyanyikan dan lagunya sangat indah. Ya. Nah ini tadi sekarang tentang gerhana matahari ya. Nah, gerhana matahari ini kan seperti ini ya, ini matahari, ini bumi, ini bulan. Ya. Jadi ketika orang-orang di bumi ini hendak melihat matahari, oh matahari tertutup oleh bulan ya, pandangan mereka terhalang oleh bulan. Ya, ini gerhana hibrida itu maksudnya ada di Indonesia ini ada yang melihatnya sebagai gerhana matahari cincin ya, jadi bulan ini menutupi matahari tapi sepenuhnya di tengah-tengah ya, tapi di pinggiran tepian matahari masih ada sinar, jadi seperti cincin ya. Ada juga yang hanya separuh, jadi nanti bulan akan terlihat separuh seperti Apple merek komputer Apple itu yang digigit itu. Nah, itu nanti mataharinya seperti itu ya. Ya, dan kita perlu memandangnya itu dengan kacamata yang hitam ya, tidak pakai mata telanjang, sebagainya pakai pelindung karena sinar matahari ini bisa membakar mata kita. Nah, oke. Gerhana matahari terjadi karena sinar matahari ke bumi terhalang bulan. Dan gerhana matahari selalu terjadi pada bulan baru, pada bulan Komariah yang baru. Ya. Jadi seperti sekarang ini di bulan Ramadan ada gerhana matahari, itu pasti kejadiannya itu di akhir Ramadan, yang menunjukkan bahwa setelah terbenam matahari itu adalah bulan baru, awal dari bulan setelah Ramadan yaitu Syawal. Kalau kejadiannya di bulan Rabiul Awal, maka itu pasti di akhir gerhana matahari itu di akhir bulan Rabiul Awal, dan ketika matahari terbenam masuklah Rabiul Tsani, tanggal 1 Rabiul Tsani. Itu sudah merupakan ketetapan dari Allah ya, ketetapan alam semesta. Nah, matahari, bulan, bumi berada dalam satu garis lurus ya. Nah, merupakan konjungsi. Maaf ini ngetiknya ini sambil ngantuk ya, atau ijtima. Nah, dengan demikian pada 20 April saat matahari terbenam sudah masuk 1 Syawal. Ini kita harus paham ya, ini adalah pengetahuan astronomi yang sangat dasar ya, yang sangat elementer. Banyak orang-orang Indonesia yang tidak tahu, bahkan orang Muhammadiyah banyak sekali yang tidak tahu, sehingga ketika mereka dihadapkan dengan wow, kenapa ini Muhammadiyah berbeda? Orang-orang Muhammadiyah ini banyak sekali yang tidak mampu untuk memberikan penjelasan. Nah, ya, oke. Nah, ini dulu Rasulullah juga mengalami peristiwa gerhana. Ini gerhana di masa Rasulullah ya. Oke, gerhana di Rasulullah itu pada hari Senin ya, 27 Januari 632 atau 29 Syawal 10 Hijriah. Setelah peristiwa Fathu Makkah ya. Jadi Rasulullah sudah sedang berjaya nih, sudah mencapai victory ya. Umat Islam sedang mengalami kejayaan. Ini adalah gerhana matahari cincin ya, terjadi pada pagi hari waktu meridian ya, dan berakhir pada pukul 9.54 ya, waktu meridian. Nah, sesungguhnya
ke dalam catatan astronomi itu ketika Nabi menjadi Rasul itu di Madinah ada 3 kali terjadi matahari ya, namun yang 2 itu tidak terkait dengan pencatatan sejarah ya. Sementara yang ketiga ini masuk dalam catatan sejarah. Ya, inilah gerhana di mana Rasulullah diriwayatkan melakukan sholat sunnah gerhana matahari secara berjamaah. Saat itu gerhana matahari juga melewati sejumlah negara seperti Afrika, Arab bagian selatan, ya, Yaman, India, dan juga Asia Tengah. Asia Tengah itu negara-negara seperti Uzbekistan, Kazakhstan, ya, Tajikistan, ya, Turkmenistan, itu ada negara-negara Asia Tengah, ya, yang dulu pernah tergabung dalam Uni Soviet, tapi sekarang sudah merdeka dan kebanyakan penduduknya itu adalah Muslim. Nah, jadi Rasulullah pernah mengalami gerhana matahari cincin ya pada tahun 10 Hijriah. Nah, sesungguhnya gerhana itu sebagaimana difirmankan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami, kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun ya, dan perhitungan waktu. Nah, dan segala sesuatu kami terangkan dengan jelas. Di sini jelas sekali diterangkan bahwa perubahan malam menjadi siang ya itu adalah merupakan sebuah tanda agar kamu mengetahui bilangan tahun. Ada lita'alamu ada sinin, bilangan tahun, jumlah hari dalam setahun, wal hisab dan juga perhitungan. Nah, sebagaimana Allah juga telah mengorbitkan bumi, bulan dan matahari dalam orbitnya yang jelas. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa ya gerhana ini merupakan fenomena alam. Rasulullah sendiri mengatakan itu ya. Jadi pada saat itu di masyarakat Arab masih ada sebuah mitos ya, bahwa gerhana matahari itu ya ada terkait dengan kematian seorang ya di tanah Jawa apalagi itu kan. Oh, ketika gerhana mataharinya tinggal separuh itu dikatakan dimakan oleh raksasa ya. Kemudian juga para perempuan yang sedang hamil itu harus bersembunyi di kolong ya agar ya menghindarkan diri dari raksasa yang nanti mungkin akan memakan bayinya yang sedang dikandungnya itu. Kemudian orang-orang menabuh kentongan dan lain sebagainya. Ya semua itu sungguhnya merupakan mitos ya, tahayul yang ada dalam masyarakat. Nah, maka Rasulullah memperkenalkan bahwa gerhana ini merupakan fenomena alam biasa ya. Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah. Sungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yanhasifani limauti ahadin wala li hayatihi. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalika fatallaha wa kabbiru. Jika melihat hal tersebut maka berdoalah kepada Allah dan bertakbirlah. Wasallu wa tasaddaqu. Kerjakan salat dan bersedekahlah. Nah, ini ceritanya ketika Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah itu punya seorang anak, putra, yang bernama Ibrahim. Putra Rasulullah ini lahir dari istri beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Nah, lahir Ibrahim, ya, orang-orang Arab sangat senang. Para sahabat Rasulullah sangat senang karena ya bayi yang lahir ini adalah laki-laki. Dan dalam masyarakat Arab yang sangat patriarkal,
keberadaan anak laki-laki itu wah luar biasa ya, karena anak laki-laki itu bisa untuk menjadi pemimpin, untuk berperang ya, untuk diajak bepergian jauh ya, mempertahankan keluarga secara fisik. Nah, sementara sebelumnya Rasulullah hanya punya anak perempuan. Anak-anak laki beliau itu semuanya meninggal saat masih bayi, yang bernama Qasim, ya. Kemudian Tohir itu meninggal ketika masih bayi. Nah, sementara yang bisa hidup sampai dewasa semuanya yang perempuan. Ada Zainab, ya, kemudian ada Ruqayyah, Ummu Kulsum, ya, kemudian Fatimah. Nah, walaupun semua putri Nabi ini meninggal sebelum meninggalnya Nabi. Jadi Nabi itu menyaksikan kematian anak-anaknya. Wah, betapa sedihnya Nabi itu ya. Cobaan yang berat sekali itu. Menyaksikan kematiannya anaknya sendiri, kematian anaknya sendiri. Ya. Nah, hanya Fatimah yang meninggalnya itu sudah meninggalnya Nabi ya sekitar sebulan. Ya. Artinya semua keluarga Nabi itu usianya tidak panjang. Nah ini Ibrahim, tiba-tiba ada Ibrahim ini. Wah, orang-orang sangat, dan Nabi itu sangat mencintai Ibrahim karena ibunya Ibrahim ini orang Mesir ya, yang apa? Ya, fisiknya itu fisik Mediterania, apa orang-orang di sekitar Laut Tengah itu. Kipti, orang-orang Kipti, Koptik, Kipti. Ya. Jadi Mesir dulu itu bukan Arab ya, tapi Kipti. Orangnya itu mirip Eropa ya, Eropa yang bagian Laut Tengah itu seperti Yunani, Turki, Italia. Jadi eh, apa? Ya tampan ya, rupawan orangnya. Maka Rasulullah sangat sangat mencintai Ibrahim. Namun Ibrahim ternyata berumur pendek ya. Umurnya hanya sampai ya ada yang mengatakan 16 bulan ya. Jadi ketika itu Ibrahim tiba-tiba sakit panas ya, dan meninggal. Meninggalnya itu bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari ini. Maka orang-orang itu mengatakan bahwa oh, ini berarti apa? Oh, gerhana ini karena Ibrahim ini meninggal dunia, kan? Dan maka Rasulullah pun segera menegur orang-orang itu, mengumpulkan orang itu di masjid dan mengatakan bahwa tidak ada hubungannya gerhana matahari atau gerhana bulan dengan kematian seseorang atau dengan hidupnya seseorang. Di sini Rasulullah ingin mengembalikan pemahaman masyarakat pada waktu itu, pandangan dunia masyarakat, cara berpikir orang pada waktu itu. Yang tadinya mitos, ya, percaya kepada tahayul, sekarang dirubah menjadi ilmu bahwa gerhana matahari ini adalah fenomena alam dan itu bisa dipelajari. Kapan akan terjadi gerhana matahari yang kedepannya itu bisa diketahui karena alam semesta ini diatur dengan sangat tertib oleh Allah. Nah, disinilah ya meninggalnya Ibrahim putra Rasulullah. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahul ala ibni Ibrahim radhiyallahu anhu wa huwa yajudu bi nafsihi. Faja'alat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazrifan. Jadi Rasulullah itu masuk ke rumah dan melihat Abdullah baru saja meninggal ya dalam keadaan sakit ya. Mungkin waktu itu ya masih sakaratul maut lah. Rasulullah menimangnya sampai kemudian meninggal. Rasulullah menangis gitu kan. Nah, faqala lahu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bertanya, "Wa anta ya Rasulullah?" "Ah, engkau menangis ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Ya Ibnu Auf, innaha rahmah." Ini adalah tangisan kasih sayang. Summa atba'aha bi ukhra. Ya. Faqala innal aina tadma'u wal qalbu yahzun. Sungguhnya mata berlinangan air mata dan hati bersedih. Wala naqulu ila ma yurdi rabbana. Ya, kita tidak berbicara kecuali apa yang diridhoi oleh Allah. Wa inna li firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan kita wahai Ibrahim dengan kepergianmu kami ini sedih. Nah, ini dia ya.
sungguh mata menangis, hati bersedih, akan tapi tidak kita ucapkan kecuali yang diridhoi oleh Allah. Dan sungguh kami sangat bersedih berpisah denganmu, wahai Ibrahim. Ini putra Nabi ya, diberi nama Ibrahim. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, tentang gerhana, wah macam-macam lah. Jadi ini Rasulullah ini tugasnya itu menjadikan sesuatu tahayul, ya, menghilangkan tahayul menjadi sebuah ilmu. Nah, ilmu pengetahuan. Jadi tauhid itu adalah pengembalian kesadaran manusia, consciousness, ya, kesadaran manusia dari alam tahayul menjadi alam ilmu pengetahuan. Nah, wa min ayati al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah malam, siang, matahari, dan bulan. Janganlah bersujud pada matahari dan jangan pula pada bulan. Bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, sampai di masa modern pun, ya, di awal abad 20, banyak masyarakat yang masih menyembah bulan, menyembah matahari. Ya. Bangsa Jepang dulu meyakini bahwa Kaisar Hirohito itu adalah Tennoheika, itu adalah keturunan dewa matahari. Itu sangat percaya. Tapi kemudian dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya mereka sekarang tidak lagi percaya. Ya. Jadi mereka itu tidak lagi menyembah matahari, orang-orang Jepang ini. Tapi ya mewarisi semangat Buddha. Ya. Jadi mereka berdoa di kuil ya, tapi tidak lagi menyembah matahari. Sementara orang-orang Mesir kuno itu juga menyembah matahari. Terus orang Meksiko, nah, kenapa Meksiko dan Peru, ya, Peru Amerika Latin itu suku Aztec ya, suku Inka yang sangat besar, mereka bisa membangun piramid yang luar biasa. Itu ditaklukkan hanya oleh 500 tentara Spanyol. Nah, itu karena mereka itu masih percaya kepada mitos. Jadi pada waktu tentara Spanyol menyerang suku Inka, orang-orang Spanyol itu tahu akan terjadi gerhana matahari. Maka mereka pun mengatakan bahwa kami ini adalah utusan dewa matahari. Kalau kamu tidak menyerahkan hartamu, maka matahari tidak akan mau bersinar lagi. Betul-betul terjadi gerhana matahari ya. Dalam waktu singkat orang-orang Inka itu pun akhirnya tunduk ya. Karena akidahnya sudah habis. Orang-orang penyembah bulan juga ada masyarakat di Gurun Gobi ini di Tiongkok itu yang dulu menyembah bulan, tapi ketika ada berita bahwa Neil Armstrong itu mendaratkan ada Apollo milik Amerika mendarat di bulan, mereka jadi bingung. Wah, bagaimana mungkin Tuhan mereka diinjak-injak oleh orang Amerika? Nah, akhirnya mereka sudah tidak lagi. Nah, artinya alam ini tidak harus disakralkan. Ya. Kita harus menghormati alam dengan menjaganya, dengan memanfaatkan, mengambil manfaat dari alam itu tanpa harus merusaknya. Jadi harus kita lestarikan alam ini. Ya, seperti Cina itu luar biasa ya. Cina telah melakukan reforestasi dan sangat berhasil Cina. Pendidikan anak-anak Cina juga sangat bagus ya, terbaik ya dibandingkan dengan masyarakat dunia lainnya. Maka ya ini penting sekali ya anak-anak Muhammadiyah ini untuk belajar bahasa Mandarin ya karena kita ingin meniru semangat mereka ya. Jadi masyarakat Cina sekarang ini bukan seperti masyarakat Eropa, ya. Lebih baik ya. Mereka skillful orang-orang Cina ini. Oke. Nah, jadi Rasulullah ini minal zulumati ilan nur, dari mitos kepada ilmu ya. Dikatakan dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
la ayatil ulil albab. Sungguhnya dalam cinta langit dan bumi, setelah pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi orang-orang Islam itu harus mempelajari sains, ya. Sains, ilmu fisika, juga matematika, nah, itu adalah ilmu agama juga. Karena ilmu-ilmu itu datangnya dari Allah. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjadi pribadi yang beriman dan juga yang berilmu pengetahuan. Dan siapa yang beriman dan berilmu pengetahuan, maka derajatnya itu akan ditingkatkan oleh Allah. Beberapa tingkatan. Orang-orang Israel itu yang jahat kepada orang-orang Palestina itu, ya mereka itu secara keimanan itu bagus itu mereka itu tauhid. Dan mereka yang lebih tinggi lagi menguasai ilmu pengetahuan. Ya. Walaupun kemudian ketika mereka itu berjaya, mereka itu berbuat jahat kepada orang-orang Palestina, ya itu mereka juga akan menggali kuburnya sendiri tentu saja. Namun kita sebagai orang yang baik ini, yang sudah beriman, hendaknya memperkuat keimanan kita ini dengan ilmu pengetahuan. Ya. Masjid yang dipakai untuk sholat, untuk berdoa, tapi tidak dibangun dengan ilmu, dengan arsitektur yang baik, dengan penangkal petir yang baik, ya pasti akan hancur. Namun tempat yang untuk maksiat, umpamanya diskotik kayak gitu kan, tapi dibangun dengan struktur yang ilmiah, kemudian ada penangkal petir yang baik, ya tentu akan lebih kokoh. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Nah, di sini ya ini yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, ini dalam surat Yasin juga disebutkan ya. Wasyamsu tajril mustaqarrillah dzalika taqdirul azizil alim. Ini Muhammadiyah masih berpegang ya pada ayat ini. Tapi yang dimaksud ini itu maksudnya ya matahari ya bersama dengan bumi dan bulan itu berjalan memang dalam orbitnya. Tapi bahwa sesungguhnya bumilah yang berjalan berkelilingi matahari, sedangkan penampakannya memang matahari yang beredar mengelilingi bumi. Jadi bukan berarti kalau kita percaya kepada ayat Quran ini, maka kita termasuk orang yang kuno, ya, seperti yang dikatakan oleh seorang profesor dari BRIN itu. Nah, dikatakan bahwa wah ini Muhammadiyah sudah kuno pegangannya karena geosentris. Bukan, ini memang Al-Quran, ketika Al-Quran diturunkan itu kan pakai bahasa manusia ya. Bahasa manusia melihat bahwa matahari itu beredar mengelilingi bumi. Tapi sesungguhnya itu kan bahasa kiasan saja. Gitu. Penampakannya memang begitu, bahwa secara ilmiah bumilah yang berkeliling mengitari matahari. Namun untuk sebuah perhitungan ya tetap saja sama saja kan? Peredaran matahari dari timur ke barat itu berapa jam itu selalu saja tepat. Oke. Nah, saya kira demikian Mbak Nadia yang bisa saya sampaikan ya, bahwa kejadian gerhana matahari yang akan kita alami ya besok gitu ya, hari Kamis itu adalah sebagai pertanda bahwa perhitungan kita ini untuk menentukan Idul Fitri itu sangat tepat, yaitu tanggal 21 April. Karena gerhana matahari itu pasti terjadi di saat bulan baru. Barangkali ada pertanyaan, Mbak Nadia? Silakan. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada Ustadz Abdul atas penjelasannya, sangat menarik. Sudah ada pertanyaan dari Ustadz Adi Hamid atau Masjid Baitur Rahman. Izin bertanya Ustadz, mengapa keimanan mayoritas umat Islam terhadap Al-Quran lebih berorientasi
Ya, terima kasih Ustadz Ade Hamid ya. Ya, ini memang masyarakat kita umat Islam ini dalam mengapresiasi Al-Qur'an ya, yang disebut dengan utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah itu kan. Utlu ma uhiya ilaika. Jadi bacalah apa-apa yang aku wahyukan kepadamu ya. Kemudian dan tegakkanlah sholat. Itu mereka mengartikan membaca itu ya hanya membaca saja. Memang ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Al-Quran itu muta'abidun qiraatu. Membacanya aja sudah merupakan ibadah. Nah, tapi mereka itu hanya membaca dalam arti kata hanya ya skimming ya, merapalkan saja. Padahal yang namanya membaca itu harus disertai dengan pemahaman. To read is to comprehend, itulah. Membaca itu berarti juga dengan upaya untuk memahami. Maka umat Islam semestinya ya tidak hanya membaca saja dan menganggap bahwa dengan bacaan Quran itu maka akan ada berkah itu kan. Bahkan malah lebih jauh lagi Al-Quran seolah memiliki apa ya? Ya kalau apa? Oh, acara-acara itu diawali dengan Quran biar aman kayak gitu. Oh, itu sebetulnya tidak ya. Ya itu memang Quran itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah ya, memiliki kekuatan spiritual ya, mempertebal iman itu ya. Tapi bahwa hal-hal yang lain itu tidak terkait dengan Quran ya, karena Quran ini adalah sebagai petunjuk dan agar kita mengetahui petunjuk Allah maka harus kita baca. Nah, maka dalam hal ini ya jika ada pelajar kita, sekolah-sekolah kita yang menghafal Quran, ya boleh-boleh saja, tapi ya jangan terlalu banyak. Ya paling ya juz amma ya untuk kepentingan menjadi imam. Ya jangan sampai kemudian 1 tahun harus berapa 3 juz gitu. Wah berat sekali. Karena yang kita butuhkan adalah ulama. Ya ulama itu adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk menganalisis ya, menganalisis Al-Quran dan juga untuk menganalisis masyarakat. Bagaimana menerapkan pesan-pesan Allah itu kepada masyarakat. Jadi mereka harus memahami ilmu kemasyarakatan, sosiologi atau antropologi, juga memahami Al-Quran. Nah, maka tidak dengan menghafalnya. Untuk menguasai ilmunya Nabi Nuh, ilmunya Nabi Nuh itu kan kapal. Nabi Nuh itu kan yang keterampilan yang dikuasai oleh Nabi Nuh itu kan membuat kapal. Ya itu tidak dengan menghafal Quran. Gimana Nabi Nuh? Ya nggak ada ilmu tentang. Kalau mau belajar kapal ya sana ke ITB ya atau ke Fakultas Teknik Perkapalan di UI sana atau di apa di Hannover sana apa di Jerman itu kan tempatnya Wardiman Joyonegoro itu. Nah, itu ada apa sekolah khusus untuk apa teknik membuat kapal. Nah, itu ilmunya Nabi Nuh itu. Ilmunya Nabi Daud apa? Metalurgi kan, ahli logam itu. Nabi Daud itu. Belajarnya di mana? Ya teknik metalurgi itu. Di UGM sana, kan? Oh, nah, jadi tidak dengan menghafalnya, tapi Allah ini Quran ini memotivasi orang-orang benar agar mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, ini yang uh, harus menjadi tantangan umat Islam ini, Ustadz Adi Hamid ya, bahwa mereka itu harus mempelajari sains. Ya. Kita tertinggal di bidang sains ya, matematika, teknologi ya, kimia juga gitu kan, biologi. Wah, yang menguasai justru orang-orang Cina, orang-orang Jepang ya, orang-orang Yahudi dan mereka itulah yang semestinya harus kita saingi. Ya begitu, Ustaz. Ya, kira-kira Masya yang Allah, bisa Ustaz. saya. Oke, ya. Wah, ini oke. Tidak ada lagi pertanyaan ya? Baik, kalau demikian maka
kita akhiri saja ya Ustadz ya. Ini karena ya mendekati buka puasa, banyak sedang ngabuburit ya. Dan memang kalau bicara terlalu lama ya saat bulan puasa memang rasanya jadi oke, agak serak. Baik, mari kita tutup pengajian ini dengan bersama-sama membaca doa agar kita senantiasa mendapatkan berkah di bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kelancaran kajian sore ini. Alhamdulillah atas kelancaran kajian sore ini yang berisi penjelasan mencerahkan dari Ustadz Abdul dan pertanyaan yang menarik dari Ustadz Adi Hamid. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Baik, jazakumullah khairan kasiran atas kehadiran hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ikut sertaannya Mas Hari Cahyono, Mbak Nur Hayati. Oh, ada Om Wes ini ya. Ada Ayang Hayatun juga, Bu Sri Rahayu dari Palembang juga. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih juga pada Ustadz Adi Hamid selaku host ini, admin kita. Matur nuwun. Saya live ya langsung ya. Oke.